Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita tiba pada salah satu bagian paling penting dan juga paling menyedihkan dalam kisah kitab Kejadian, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bagian ini menjelaskan mengapa dunia yang awalnya sungguh amat baik, kini dipenuhi penderitaan, kesalahan, dan kematian. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian pasal 3 menceritakan bagaimana ular, yaitu iblis, menipu manusia dengan kata-kata yang menggoda, yaitu tentulah Allah berfirman. Tipu muslihatnya halus. Ia tidak langsung menyangkal Allah, melainkan memutarbalikkan firman Allah. Tujuannya adalah menanamkan keraguan terhadap kebaikan Tuhan. Saudara, inilah awal dari segala dosa. Ketika manusia mulai meragukan kasih Allah dan mengandalkan pengertiannya sendiri. Hawa melihat buah itu menarik, bijaksana, dan enak dipandang. Ia mengambilnya, memakannya, lalu memberikannya kepada Adam, dan Adam pun makan. Tindakan sederhana itu bukan sekedar pelanggaran perintah, tetapi pemberontakan terhadap Allah. Manusia ingin menjadi seperti Allah, menentukan sendiri apa yang baik dan jahat. Dan akibatnya, hubungan yang tadinya penuh kasih dan damai menjadi rusak. Mereka sadar akan ketelanjangan mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Namun saudara, di tengah tragedi ini, kasih Allah tetap bekerja. Meskipun manusia berdosa, Allah tidak membiarkan mereka binasa. Ia mencari mereka dan memanggil, "Adam, di manakah engkau?" Itu bukan pertanyaan informasi, melainkan panggilan kasih seorang bapa kepada anak yang hilang. Allah tahu mereka jatuh, tetapi Ia juga tahu rencana penebusan sudah disiapkan. Sejak di Taman Eden, Kristus sudah dijanjikan. Kejadian 3 ayat 15 mencatat nubuat pertama tentang Mesias. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itulah Injil yang pertama. Kabar baik bahwa akan datang seorang penebus yang akan menghancurkan kuasa dosa dan iblis. Dan nubuat itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Di kayu salib, Ia menanggung kutuk dosa manusia, dan melalui kebangkitannya, Ia memulihkan apa yang hilang di Taman Eden. Saudara, dosa membawa rasa malu dan ketakutan, tetapi kasih Kristus membawa pengampunan dan pemulihan. Ia menutupi ketelanjangan rohani kita dengan jubah keselamatannya. Ia memanggil kita keluar dari persembunyian untuk kembali hidup dalam terang kasih-Nya. Seperti Adam dan Hawa, kita pun sering bersembunyi di balik alasan dan dosa, tetapi suara kasih Allah masih sama. Di manakah engkau? Dan setiap kali kita datang kepada Kristus, Ia menerima kita, mengampuni, dan memulihkan gambar Allah dalam diri kita. Apakah saudara sedang hidup menjauh dari Allah karena dosa? Apakah saudara mendengar panggilan kasih-Nya yang mengajak saudara untuk kembali kepada Kristus, Sang Penebus? Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penebus yang dijanjikan sejak Taman Eden. Terima kasih karena Engkau datang untuk menghancurkan kuasa dosa dan memulihkan kami menjadi ciptaan baru. Ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan. Kami tidak mau lagi bersembunyi dalam dosa, tetapi ingin datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Tolong kami untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, memegang kasih-Mu, dan hidup dalam terang kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus yang setia, kami berdoa. Amin.